Maka kemarin video saya sampaikan bahwasanya kapan Ustadz Idrus Romli beserta dengan Ustadz Wafi untuk hadir ke pesantren Sidogiri, ya, bertemu dengan saya dengan segenap alumni pesantren Sidogiri untuk mengklarifikasi pernyataan daripada Ustadz Wafi dan juga Ustadz Idrus Romli, di mana mereka berdua ini mengatakan, Ustadz Idrus Romli mengatakan bahwasanya Wali Songo ini adalah bagian dari klan Ba'alawi. Kemudian Ustadz Wafi juga mengatakan bahwasanya yang mengisbat Wali Songo itu hanyalah ahli nasab dari klan Ba'alawi. Cuma sejauh ini yang Al-Fakir tahu, kitab-kitab ulama nasab yang mengifbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah itu rata-rata dari Ba'alawi. Ini ulama nasab ya, ulama nasab yang tingkat internasional. Itu rata-rata dari Ba'alawi. Kalau cuma ulama lokal atau cuma manuskrip-manuskrip, apa gunanya? Menetapkan mengifbat nasab hanya pakai manuskrip pribadi, manuskrip dari kekeluargaan, apa gunanya? Kan syaratnya menetapkan nasab pertama kan ayyura khatun nasabah kan. Yu'rafu khatuhu wa yatahaqqaquhu. Jadi harus ada yang mentahqiq dari kalangan nasabah. Nasabah yang tingkat dunia kayak Ba'alawi itu loh. Kan banyak tuh ulama-ulama besar yang mengifbat ya, Ba'alawi. Kalau Wali Songo selain dari Ba'alawi ada nggak ulama internasional? Ini pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau ada, monggo ditampilkan. Itu PR ya bagi teman-teman. Saya juga mencari gak nemu-nemu soalnya. Yang saya tahu penetapan nasab Wali Songo itu hanya dari manuskrip-manuskrip yang tidak ada pentahqiq dari ulama nasab dunia. Kemudian yang saya tahu juga andaikan ada dari ulama nasab ya tingkat lokal gitu. Kalau ulama dunia kira-kira ada nggak? Saya mau bertanya itu ya. Selain dari Ba'alawi ya. Karena yang saya tahu ulama dari Ba'alawi rata-rata yang mengifbat Wali Songo, yang ulama nasabah yang terkenal itu dari kalangan Ba'alawi. Kalau dari selain Ba'alawi saya belum menemukan. Kemudian sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Zaini, Ustadz Sani Uye, dan yang lain-lain ya, yang selama ini menggaung-gaungkan bahwasanya Kiai Imam itu tidak berani untuk berdebat secara langsung ya. Sekali lagi saya sampaikan, Anda mewakili MDRA atau tidak? Kalau Anda tidak mewakili MDRA, maka tidak ada urgensinya untuk kami melayani Anda. Karena apa? Ketika nanti Anda itu kalah di dalam diskusi atau di dalam perdebatan ini, apa keuntungannya? Efeknya apa? Untuk klan Ba'alawi efeknya apa? Tidak ada. Maka kalau Anda menggebu-gebu ingin mewakili MDRA, kenapa saya katakan mewakili? Karena saking menggebu-gebunya Anda, seakan-akan Anda itu lebih pandai dari Maktab Daimi, di mana Maktab Daimi ini adalah kumpulan orang-orang yang memang punya kapabilitas di bidang ilmu nasab. Maka kalau memang Anda merasa lebih hebat dari mereka, mintalah surat pernyataan dari mereka bahwasanya Anda semua ini mewakili MDRA untuk berdebat secara langsung, ya, berdebat secara langsung dengan Kiai Haji Imam Idrus Marwardhani berikut dengan timnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Saya agak heran sebetulnya menyimak kontennya Gus Syarif Hasan ini atau Gus Hasan Asyarif ini. Saya kira beliau itu ya mungkin kadang lemah memahami kitab, tapi ini kok memahami ucapan orang saja lemah. Kalau masalah Kiai Haji Idrus Romli mengatakan Wali Songo dari Ba'alawi, oke silahkan, itu diperdebatkan ya. Kenapa? Karena Gus Idrus sudah bilang ini memang ada perbedaan. Lalu Gus Idrus menyampaikan sumbernya. Tapi kalau bicara masalah Gus Wafi, kok bisa Gus Hasan ini mengatakan kalau Gus Wafi itu mengatakan yang menisbat Wali Songo hanya nasabah Ba'alawi? Apa mendengarnya sepotong-sepotong? Apa memang tidak hati-hati? Karena kalau masalah hati-hati mohon maaf, Anda baca kitab keliru. Mana yang matan, mana yang hasyiah tidak bisa Anda bedakan dan sudah diakui. Artinya memang teledor. Ya tapi itu mungkin bahasa Arab. Ini kan bahasa Indonesia. Gus Wafi itu bilang apa? Kitab ulama nasab yang ditulis oleh nasabah yang bicara Wali Songo ada nggak selain nasabah dari Ba'alawi? Kitab pak, kitab nasab. Itu yang ditanyakan. Nggak usah diajak debat, tinggal dijawab mana kitabnya. Ada nggak kitab nasab ditulis bukan Ba'alawi, lalu di situ menyebut nama Wali Songo satu aja? Tinggal ditunjukkan kalau ada. Toh Gus Wafi bilang setahu saya tidak ada. Ketika Anda bicara nasab Wali Songo, menyebut nama-nama Wali Songo, Sunan Gunung Jati atau Sunan Ampel, termaktub dalam kitab nasab, ditulis oleh ulama nasab internasional, artinya sudah nasabah, itu yang nulis ya Ba'alawi, Pak. Maksudnya begini loh Gus Hasan ya, biar paham. Ada nggak misalnya Az-Zabidi menyebut nama Wali Songo gitu loh? Ada nggak misalnya Ibnu Hajar Al-Haytami menyebut nama Wali Songo gitu loh? Ada nggak misalnya Ibnul Habib, penulis Khulasatul Asar, menyebut nama Wali Songo? Gitu loh maksudnya. Atau ulama sejarah misalnya si Ismail An-Nabhan, ada nggak nyebut Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah? Ada nggak?
Kalau Anda nyari kitab nasab, bicara nasabnya Wali Songo, mesti ketemunya kitab nasab yang ditulis oleh Ba'alawi. Itu maksudnya Gus Wafi. Bukan yang mengisbat hanya Ba'alawi, tapi dalam bentuk kitab. Itu yang selama ini kita jumpai memang dari kitab-kitab nasabah, ulama nasab dari kelompok Ba'alawi. Gus Hasan ini hati-hati memahami ucapan orang. Gitu kok ngajak-ngajak debat. Kan repot nanti debatnya, kita ngomong apa, memahaminya bagaimana. Itu sudah lama Gus, dilemparkan dulu ketika di Banten. Kalau Anda mau men-tracking nama Wali Songo dalam kitab nasab yang ditulis oleh nasabah, ketemunya kitab nasabnya ulama Ba'alawi. Kalau masalah manuskrip, Ki Hanan juga mengokohkan, memang manuskrip harus ditahkik. Nggak cukup kita bermodal manuskrip pribadi lalu kita mengisbat nasab, nggak cukup. Butuh tahkik, itu Ki Hanan membenarkan itu. Karena kalau boleh begitu kita tulis aja, saya keturunan Maman, Mimin, Mukidi ke siapa, simpan tulisan itu 200 tahun, tahu, nemu, wah bener tulisan ini walaupun saya ngaco. Makanya butuh ditahkik, butuh ditelaah, bener nggak manuskrip ini. Kalau di situ ternyata menyebut orang tuanya malah ternyata orang ini lahirnya belakangan, kan aneh manuskripnya misalnya ya. Atau ada nama-nama yang lucu-lucu, kan aneh misalnya. Itu Pak, maksudnya itu. Jadi ini orang yang mencari nasabnya Wali Songo. Ketika Anda ditanyakan ada nggak ulama nasab, nasabah. Ya, kalau misalnya ada di Maroko ada ulama nasab, mengisbat, apa bentuk isbatnya? Kitab nggak? Ini kan bicara kitab nasab, bukan takrir, bukan. Jadi setiap pembicaraan itu ada maudhu'nya, ada maksudnya. Dan qasdul lafzi itu ala maksudil lafid. Kita bicara ini maksudnya tergantung yang kita maksudkan. Saya bicara kitab nasab. Tunjukkan Gus Hasan mungkin nemu di kitab nasab yang sudah dicetak di mana-mana. Ada nggak nama Wali Songo di situ? Kalau saya bilang mungkin nggak ada. Kenapa? Karena Wali Songo itu ke Nusantara, Pak. Ulama nasab itu nggak tahu semua nama orang, Pak. Kamu kira ulama nasab di Irak di mana tahu? Oh, ada yang ke Indonesia itu. Kamu kira zaman itu sudah zaman internet? Jadi cari mana ada ulama nasab yang bicara nasabnya Wali Songo. Ya kalau misalnya orang naat atau apa, ini kan bukan masuk kepada ulama nasab yang dimaksudkan oleh Gus Wafi. Itu yang sudah dikenal sebagai nasabah. Sudah biasa mentahkik atau membuat kitab nasab. Itu jawab itu, nggak usah lah keluar-keluar debat-debat ya. Mau debat apa sih? Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lucu sebetulnya. Sebetulnya Gus Hasan ini nantang debat saya atau bagaimana? Kalau saya perhatikan, dia maunya saya, Gus Sani, dapat surat dari MDRA, lalu berdebat dengan Kiai Madudin. Ini kan lagu lama, Pak. Dari dulu kan begitu Kiai Madudin itu. Oh, kalau nggak ada surat utusannya saya nggak mau, harus perwakilan sah. Itu lagu lama. Di mana lagu lama itu lucu. Ini kita bicara kebenaran. Ini kita bicara ilmu tentang nasab. Kenapa harus orangnya perwakilan lah atau apalah? Apa dipikirnya keabsahan nasab Ba'alawi itu tergantung Robitoh? Apa dipikirnya Ba'alawi itu hanya di Indonesia? Nggak masuk akal itu. Ya makanya ada yang menyebut Al-Kaburi. Karena sudah tahu Robitoh nggak akan nanggepi, itu disosor terus ya. Jadi karena sudah tahu ini tidak akan terjadi, itu yang dijadikan persyaratan. Jadi dia buat persyaratan sesuatu yang memang tidak akan terjadi, sehingga nggak nampak kalah. Itu akal-akalan, Pak. Kalau gentle mah ya, ngelawan siapa aja. Toh ini bicara Anda merasa menemukan kitab baru, menemukan ijtihad baru. Sampai sekarang muter-muter nggak nemu, Pak. Di mana ada keterangan harus ada kitab sezaman. Ketika Gus Hasan mencoba bahwa kitab Al-Multaqo, Al-Bayyinah dianggapnya kitab nasab sezaman. Itu salah satu dari cara memahami kitab yang buruk. Sudah berulang-ulang ya. Ini kita bicara orang-orang yang tidak disebut oleh ulama nasab, tidak ada dalam kitab-kitab nasab, masih boleh sah. Syaratnya apa? Ya syaratnya ada kitab nasabnya. Ini kayak jadi kitabnya orang goblok. Sesuatu yang dibolehkan walaupun tidak ada, tapi bolehnya syaratnya harus ada. Gitu kok mau berdebat gitu loh. Lagian saya kira nggak nantang saya, kayaknya cuma memaksa atau meminta saya, Gusani atau siapa untuk dapat surat. Kemudian berdebat dengan Kiai Madudin. Gitu ya, gitu. Saya sudah lama nggak bicara ini. Kenapa? Karena saya anggap pembicaraan kalian itu udah gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja.
konten-konten aja saya kira ya, nggak akan pernah berkembang gitu aja, nggak nemu gitu. Maksa nyari dasar ada kitab sezaman, nggak ketemu ya. Sampai budek nggak ketemu di mana sih tulisan ulama yang di situ mensyaratkan harus ada kitab ulama nasab sezaman. Sudah setahun Pak kalian nyari itu nggak ketemu. Jadi mujtahidnya ini belum ketemu dalilnya ya. Ketika Kiai Imaduddin bawa teori pendekatannya ke Ibnu Taimiyah, dipotong kaidahnya. Nah, Gus Jazuli baca kitab Muqaddimah gitu aja, nggak jauh-jauh yang dibaca itu aja ya. Yuqaluh lah itu aja. Artinya nggak pernah presisi. Kitab Nasab al-Mu'asirah yang sezaman nggak ada begitu Pak. Nggak ada. Jadi ini mungkin ya saya sempet-sempetkan aja bicara, gede-getan aja ngelihat orang kok ngerti omongan orang aja kadang ya nggak beres, ngertiin kitab ya kadang nggak beres. Kok iya-iyanya nantang debat? Oh ternyata bukan dia yang nantang. Dia maunya berdebat dengan klarifikasi dengan Gus Idrus, dengan Gus Wafi masalah nasab Wali Songo. Terus dia memahami ucapan Gus Wafi aja salah. Waras ya waras. Allahumma hdina sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.